bagai memakan buah si malakama. Mungkin peribahasa itulah yang tepat untuk menggambarkan keberadaan transportasi berbasis aplikasi di tengah masyarakat. Tutup aplikasi! Tutup aplikasi! Sebagian besar warga mendukung adanya transportasi berbasis aplikasi yang berplat hitam karena dinilai lebih praktis dengan biaya yang terjangkau. Dan berikut beberapa cuitan para netizen di media sosial mengenai transportasi berbasis aplikasi. Pak Sudaryatmo, kalau kita berbicara masalah aplikasi online versus angkutan umum reguler juga sudah terjadi di sejumlah negara. Ada Filipina, Malaysia, Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita contoh jalan keluar dari negara-negara tersebut? Ya, memang itu sebenarnya model bisnis baru yang sebagian besar negara itu regulasinya memang belum mengatur, belum mengatur. Tapi kalau kita melihat Filipina, mereka akhirnya mengizinkan tapi dengan syarat. Artinya perusahaan tersebut harus tunduk dengan undang-undang yang ada di negara itu. Jadi sebenarnya yang terjadi ini kan tidak hanya di sektor transportasi. Jadi perusahaan e-commerce, aplikasi online itu menyebar di banyak sektor. Ada hotel, pemesanan di hotel itu kenapa agoda.com itu lama beroperasi, tidak ribut karena dia berhubungan dengan hotel resmi, dan beberapa daerah kayak Bali itu bahkan bisa memungut pajak dari agoda.com karena setiap hotel di Bali itu wajib melaporkan ke Pemda jumlah kamar yang laku dan berapa yang berapa transaksinya lewat agoda.com. Kemudian dari data itu kebetulan di Bali ada cabang agoda.com, dia menarik pajak, agoda.com mau bayar. Even dia nggak badan hukum kan gitu. Artinya sebenarnya pemerintah bisa memodifikasi aturan yang ada, asalkan bisa diterima kedua belah pihak dan tidak merugikan masyarakat, seperti itu. Betul. Sebenarnya dari niat baik agodanya Pak yang tadi Pak. Masalahnya itu. Kalau yang satu ini kan dia nggak ada niat baik untuk ngikut gitu kan. Beda kasus Pak. Kalau perusahaan hotel, semuanya kan hotel itu resmi ini. Jelas hotelnya. Ada. Nah, jadi kan mereka itu senang diiniin. Jadi nggak ada yang komplain karena semuanya dipasarin semuanya. Kan boleh semuanya ikut. Kalau ini kan ini ada taksi reguler, ini ada angkutan sewa. Yang tadinya angkutan sewa milik perorangan. Justru gini loh Pak. Justru sekarang tuh momentum buat pemerintah membenahi transportasi karena selama ini kan angkutan sewa tuh nggak pernah tersentuh oleh pemerintah. Padahal itu ada. Itu amanat undang-undang loh. Ada dan kasat mata kan, dan di jalan pun kita juga misalnya pagi-pagi atau sore hari. Nah itu nggak pernah ditata. Nah justru kita yang ditata ini, itu kan amanat undang-undang ada. Ya justru yang selama ini nggak pernah diperhatikan ditata, gitu. Kan jadi. Saya kira benar bahwa kalau beberapa bulan yang lalu kita masih seru dengan Gojek. Sekarang apa kabar Gojek kan nggak jelas juga ya. Artinya perlu juga didudukkan itu. Karena yang masih seru Uber, karena Uber bisa dikaitkan dengan isu nasionalisme, kira-kira begitu ya. Apalagi tarifnya juga sangat murah. Nah, tapi lepas dari itulah, kalau sistem perpajakan saya kira juga Uber kalau mau niat baik dalam tanda kutip itu tadi, registrasi di sini kayak Agoda, bayar pajak, toh pajaknya pajak final gitu ya. Kalau mereka mengambil 20%, potong 24% dari 20%, itu kan sedikit. Kemudian yang penerima di sini dari dari pengemudinya juga kan ada record payment-nya, potong juga 20% pajak final. So dari sisi income negara tidak dirugikan. Tetapi itu tadi bahwa tarif, saya kira itu perlu dicarikan formulasi yang pas untuk mewadahi keduanya ini biar mesra gitu ya. Pak Musa bersedia jika memang ada potongan tersebut seperti usul dari MTI tadi? Enggak masalah, sebenarnya kan memang aturan kita jalanin. Kan sebenarnya kalau Uber itu kan pangsa pasarnya kan ride sharing sebenarnya, berbagi. Kalau saya lihat justru di negara-negara yang transportasi publiknya bagus, Uber nggak bermasalah. Karena transportasi publiknya bagus. Singapura nggak bermasalah deh.
Di Filipina sekarang udah bagus, di Australia jadi malah jadi Tapi di Belanda, di Prancis Uber dilarang kan? Bahkan enggak, udah jelas kan, boleh. Tama doang. Justru yang jadi contoh kayak di Australia sekarang jadi role model. Meskipun itu hanya negara-negara bagian tertentu kan? Dia jadi role model karena akhirnya Uber memutuskan ikut peraturan lokal, Pak. Gitu loh, bukan karena kayak sekarang nantang gitu. Jadi kalau dia setuju untuk ikut peraturan lokal di negara brand manapun, bahkan di Indonesia pun saya yakin diterima. Kenyataannya dia masuk dengan gaya yang selalu menantang pemerintahan setempat. Sehingga di California kena denda 80 miliar karena tidak melaporkan data pengemudi, Pak, didenda. Di Chicago juga kena 270 miliar, ya kan, karena ada kasus di sana. Jadi begitu udah kena, baru dia mau ikut. Nah itu yang saya bilang dari sisi menjalankan bisnisnya, kita bilang moral etikanya ini yang kurang pas, ya kan, yang harus dicerna. Karena kita ini kan bangsa timur tetap aja. Dengan sikap yang menantang gitu, akhirnya memancing reaksi dari masyarakat. Jadi sebenarnya konteks unjuk rasa yang akan dilakukan pengemudi besok sedikit banyak dipicu oleh pernyataan-pernyataan dia sendiri yang selalu menantang bahwa kami bukan perusahaan IT, kami tidak mau dikategorikan sebagai perusahaan taksi tapi menjalankan bisnis taksi. Pembohongan publik yang saya bilang harus dicermati dengan baik sehingga tidak menimbulkan perpecahan tadi saya bilang. Padahal sebenarnya kita nggak ada perpecahan di antara kita. Baik kita antara kita dengan Gojek, kita dengan angkutan sewa, nggak ada. Tapi cara dia membawakannya menimbulkan persepsi seakan-akan saya ini bukan bagian dari Anda. Oke, di lapangan ada gesekan Pak antara pengemudi taksi reguler dengan online? Lama ada. Nggak ada. Nah justru ini kemesraan di bawah ini kok digoda dengan yang lain, katakanlah demikian. Sehingga harus dicarilah titik temu. Kuncinya ada di tiga main stakeholder. Dari perhubungan sendiri bisa memberikan regulasi yang lebih aplikatif. Kemudian dari sisi Menkominfo barangkali bisa mengerem sedikit. Dan tentunya dari masukan dari Menteri Koperasi karena dia berharap juga ada market yang timbul dari masyarakat. Jadi empowerment itu menjadi penting gitu. Mas Dartmo, YLKI mengusulkan agar bandwidth diminimalkan atau diatur lebih penggunaannya. Momentum ini mestinya dijadikan Kominfo untuk mempercepat lahirnya peraturan Menteri tentang over the top. Jadi over the top itu aplikasi online ini masuk over the top, di mana di dalam rancangan peraturan Menteri tersebut diatur mendorong supaya perusahaan over the top OTT itu membentuk badan usaha tetap. Kalau tidak membentuk badan usaha tetap, dia bisa dilakukan bandwidth management. Jadi kuotanya itu dibatasi. Jadi dia tidak bisa. Dan itu sudah diterapkan di Netflix kan? Di Netflix kan gitu. Di Netflix karena ya tadi Netflix tidak mau membentuk aturan yang ada di Indonesia. Ya, membentuk badan. Artinya kalau bandwidth itu dikurangi, artinya jumlah pesanan pun juga akan berimbas pada teman-teman ya, dari Uber. Ya itu sebenarnya memberi kesempatan supaya dia membentuk badan usaha tetap di Indonesia. Kalau sudah membentuk badan usaha tetap sehingga konsumen, pemerintah itu bisa mengakses data termasuk tax authority itu bandwidth-nya dilepas lagi. Dan Uber sudah perusahaan tetap? Uber PMA bidang aplikasi. Makanya kan ini kan sebenarnya dan lalu ada muncul kooperasi transportasi itu. Ya operatornya kita, kooperasi. Justru kita yang izin nih sebagai penyedia transportasi. Kalau Uber penyedia aplikasi. Saya punya materinya mengenai PMA tadi. Dalam PMA itu salah satu poin yang sebenarnya tidak mau diekspos adalah, oleh karena itu dia tidak pernah mengekspos ini, adalah adanya satu poin dari BKPM yang menyatakan bahwa dia harus memenuhi ketentuan undang-undang transportasi. Bahkan jumlah modalnya pun ada di BKPM, nilainya 450.000 US dollar saja. Jadi ada poin dalam BKPM tersebut, karena BKPM memang melihat dia bukan murni perusahaan IT, tapi lebih ke arah perusahaan transportasi. Makanya ketentuan dia sebagai badan hukum nggak pernah dia berani ekspos, karena kalau itu diekspos itu jadi dasar hukum bagi siapapun untuk mengajukan tuntutan kepada Uber. Karena dia harus mematuhi dalam poin nomor 4 atau poin nomor 5, dia harus mengikuti ketentuan undang-undang transportasi. Jadi suka nggak suka BKPM udah mengkategorikan dia sebagai perusahaan transportasi. Oke Pak, kita bicara besok, berapa trayek yang akan mogok beroperasi besok agar masyarakat yang nonton acara kita malam ini terinformasikan? Ya saya rasa untuk informasi itu saya juga nggak punya, tapi mungkin di media sosial juga lebih banyak ya. Saya rasa ya itu udah beredar di mana-mana ya itu mah. Tapi apapun juga kan itu menyebar ya. Dan saya harap saling mengerem lah gitu ya. Kalaupun besok itu mengadakan unjuk rasa, ini memang unjuk rasa, ya, bukan demo kemudian menjadi aksesnya damai banyak. Dan masyarakat jangan terlantar Pak, karena mereka menggunakan betul. Kalau bagi konsumen sebenarnya begini ya Pak, ini teman-teman dari taksi resmi itu
Jadi begini ya Pak, kita mendukung memperjuangkan hak, tapi di dalam memperjuangkan hak itu jangan melanggar hak orang lain. Hak masyarakat untuk mendapat layanan angkutan umum itu harus harus diutamakan. Dan di kita belum ada aturan. Di banyak negara itu essential services termasuk sektor transportasi, demo mogok itu termasuk pelanggaran Bahkan hukum. bisa dikenakan denda Pak ya. Iya. Baik. Saya bingung Waktu gini. kita sudah habis, sedikit saja Pak. Jadi kan kalau misalkan demo nih kan angkutan umum itu kan ada dua, angkutan umum massal, angkutan umum yang spesial nih kayak taksi. Nah yang saya bingung kok demo yang angkutan umum massal diajak-ajak juga gitu yang nggak terlibat Baik, gitu. Bapak-bapak terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di Talk to News. Dan pemirsa, inilah akhir dari jumpa kita malam ini. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.